Iro-iro, oke desu. Jadi hari ini banyak yang tanya sih ke aku tentang kalimat tanya dalam bahasa Jepang. Nah, aku mau memberitahukan bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada 5W plus 1H, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Jepang kalimat tanyanya itu apa sih? Aku udah rangkum jadi 3N 3D plus 1I 3N 3D plus 1I. Kok jadi 7 dari 6? Apa aja sih? Kita lihat dari kalimat ini. Yeay. Jadi lebih terperinci adalah ini ya, ada apa, di mana, kapan, kenapa, siapa, bagaimana. Yaitu ada nan atau nani, lalu doko, itsu, naze atau nande, dare sama do. Penjelasannya hampir sama dengan bahasa Indonesia. Penggunaannya bagaimana? Aku sudah bikin contoh soalnya ini. Udah bikin ribung contoh pembahasan soalnya ya. Ada kalimat di sini, ada tulisan nani wo tabemasu ka? Kayak gitu. Nah, yang kotak warna merah ini adalah kalimat tanya. Jadi segala sesuatu di belakang itu ditambahin ka itu sudah bisa menjadi tanda tanya. Lalu di sini ditambah lagi ada keterangan shitsumongnya, kata tanyanya ya. Kata tanyanya di sini ada. Jadi, dan yang berkotak warna biru ini adalah partikel. Jadi untuk teman-teman yang mau bisa bahasa Jepang, kalau ketemu contoh soal, dibiasakan untuk melingkari. Kayak sekarang kita kalimat tanya ya, berarti coba untuk melingkari kalimat tanyanya ini dengan warna merah misalnya, lalu melingkari kalimat penghubung kata ini dengan warna lain, misalnya seperti saya menggunakan warna biru. Ini lebih efektif menurut aku, karena dari kita melihat contoh pembahasan ini, terus kita lihat kata penghubungnya ini, kita terapkan ke sehari-hari, itu justru malah lebih baik menurut aku, begitu. Kalimat apa? Atau what, atau nani, atau nan. Nah, kita mulai dari yang ini ya. Dari contoh pertama. Nani wo tabemasu ka? Kamu makan apa? Gitu artinya. Lalu yang keduanya adalah kyou wa nan yobi desu ka? Jadi di sini pertanyaannya adalah hari ini hari apa ya, gitu. Itu adalah pertanyaan dari kata tanya nan atau nani. Lalu di sini ada yang namanya doko, di mana. Coba kita lihat contohnya. Mawar-san wa doko ni imasu ka? Doko ya, di mana, dan belakangnya berakhiran dengan ka. Lalu doko ni shushin desu ka? Asalnya dari mana, gitu. Tinggal asalnya itu dari mana, gitu maksudnya. Lalu ada lagi yang namanya Budi-san wa itsu Nihon ni kuru? Gitu. Jadi ada penggunaan kata, nanti akan aku bahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi secara ininya sih di sini maksudnya si Budi ini kapan datang ke Jepangnya, begitu nanyanya. Lalu
ada tanjobi wa itsu desu ka, yang artinya tuh sangat formal sih menurut aku, yaitu hari lahirnya itu kapan gitu maksudnya. Gitu. Lalu ada penggunaan kata imoto wa naze tabemono tabemasen gitu. Jadi nah, adikku ini kenapa kok makanannya nggak dimakan gitu, bertanya-tanya ya, tanda kutip. Lalu di sini ada nande ga koe ikanai gitu. Jadi teman-teman, penggunaan kata nande ini kalau dalam penggunaan bahasa Jepang sehari-hari ini lebih banyak dipakainya itu tergantung dari kalimat ininya ya, belakangnya ya, dan situasinya. Jadi jangan semua kata mengapa itu ditambahinnya dengan nande gitu. Bisa sih dengan nande, tapi menurut aku teman-teman harus telitikan dulu kalimat belakangnya ini apa ya, kalimat sesudahnya dari si nande ini yang dipertanyakan ini apa gitu. Misalnya kayak dalam situasi itu mau makan nih, terus habis itu ditanya nande tabemaska gitu. Jadi harus lihat dulu ya dari situasinya, baru bisa menggunakan kata nande gitu. Lalu kita lanjut ke kata dare. Dare to ishou ni tabemasu ka? Lalu ini lagi dare desu ka gitu. Kamu siapa gitu. Ya, dare desu ka? Siapanya gitu. Lalu di sini ada do desu ka gitu. Gimana? Saya bagaimana gimana gitu. Sama yang terakhir adalah doyate. Jadi doyate ini kalau misalnya do itu kan tadi bagaimana? Ini secara terpisah ya. Lalu yate itu adalah mengerjakan. Jadi gimana cara pengerjaannya sih gitu. Nah, yang dapat diartikan dengan lebih konteks jelasnya adalah doyate itu gimana caranya gitu. Kalau misalnya kita bisa artikan. Jadi misalnya seperti contoh ini. Doyate ikimasu ka? Nah, di sini kata tanya ini bisa kita artikan gini, gimana cara perginya gitu. Nah, kalau menurut aku ini kalimat tanya ini sebenarnya sudah praktis sih menurut aku, karena penggunaannya sama semua, hanya kita mengetahui saja bahasa Jepangnya apa itu seperti apa, kapan itu seperti apa, mengapa seperti apa, doko seperti di mana seperti apa gitu. Terus apa ya, siapa itu seperti apa gitu. Ternyata bahasa Jepang itu sesimpel itu ya kalau misalnya kita mau niat untuk mempelajarinya. Yang penting kita sudah tahu kata tanyanya itu ada 3D, 3N, salah, kebalik. 3N, 3D plus 1I. Yang tadi sudah aku sebutkan. Jadi semangat ya teman-teman untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang. Penggunaannya sama seperti bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris pada umumnya. Untuk lebih bisa menggunakan kata-kata ini, silahkan buat contoh sendiri di rumah. Mungkin ada yang mau lebih terperinci lagi, aku akan kasih linknya ke teman-teman jika penjelasan aku kurang lengkap. Semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Iro-iro, oke des.